warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enza Triani, NIM A1C31955 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai materi momentum dan impuls. Sesuai dengan hukum Newton 1, saat suatu benda diam akan digerakkan, maka benda tersebut cenderung akan terus diam. Begitu pula saat benda sedang bergerak akan dihentikan, maka benda tersebut cenderung akan terus bergerak. Inilah konsep kelembaban atau inersia. Untuk menggerakkan benda yang diam atau menghentikan benda yang bergerak, diperlukan gaya yang lebih besar. Kali ini kita akan membahas impuls dan momentum yang berhubungan dengan hal ini. Hukum kekekalan energi adalah salah satu dari beberapa hukum kekekalan yang kekekalan besar dalam fisika. Di antara besaran lain yang ditemukan kekekalan adalah momentum linear, momentum sudut, dan muatan listrik. Hukum kekekalan momentum sangat berguna ketika berhadapan dengan sistem yang terdiri dari dua atau lebih objek yang berinteraksi satu sama lain, seperti dalam tumbukan benda biasa atau partikel nuklir. Momentum dan kaitannya dengan gaya. Momentum linear atau momentum sebuah benda didefinisikan sebagai produk dari massa dan kecepatannya. Momentum dilambangkan dengan simbol vektor P jika M mewakili massa suatu benda dan V vektor mewakili kecepatannya, maka momentumnya didefinisikan sebagai vektor P sama dengan M vektor V. Kecepatan adalah vektor, maka momentum juga vektor. Arah momentum adalah arah kecepatan dan besarnya momentum adalah P sama dengan M kali V. Karena kecepatan bergantung pada kerangka acuan, begitu pula momentum. Dengan demikian, kerangka acuan harus ditentukan. Satuan momentum adalah kilogram meter per sekon. Dalam hal momentum, hukum kedua Newton dapat dituliskan sebagai F sama dengan P dikali T. Artinya, laju perubahan momentum suatu benda sama gaya total sama dengan gaya total yang diberikan padanya. Ketika gaya eksternal bersih pada sistem benda adalah 0, momentum total tetap konstan. Ini adalah hukum kekekalan momentum. Dinyatakan dengan cara lain, total momentum sistem objek yang terisolasi tetap konstan. Konsep momentum memiliki peranan penting dalam fisika. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua buah benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum sistem benda sebelum tumbukan, selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Impuls disampaikan oleh gaya pada sebuah benda sebagai berikut, yaitu impuls sama dengan F dikali delta T, di mana gaya rata-rata yang bekerja selama atau biasanya pendek, interval waktu delta T dorongannya sama dengan perubahan momentum benda, yaitu impuls sama dengan F kali delta T sama dengan delta P. Secara matematis, hukum kekekalan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 ditambah M2V2. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita memerlukan gaya untuk membuat benda bergerak. Contohnya, saat kita menendang bola yang diam di atas lapangan, bola akan melesat saat kita tendang. Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya yang bekerja pada benda itu adalah disebut dengan impuls. Jadi secara matematis, impuls dapat dituliskan I sama dengan F kali delta T, di mana I sebagai impuls,
F sebagai gaya impulsif, dan delta T perubahan waktu, yaitu T2 dikurang T1. Karena impuls didapat dari besaran gaya dengan selang waktunya, maka impuls termasuk besaran vektor. Karena gaya merupakan besaran vektor, arah impuls searah dengan gaya impulsifnya atau E. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Secara matematis, rumus teorema impuls momentum adalah sebagai berikut. I sama dengan delta P sama dengan P akhir dikurang P awal. Vektor P, vektor F dikali delta T sama dengan MV akhir dikurang MV awal. Baiklah, sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat, berkah, amin, Allahumma amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.